Indonesia langsung menindak penyelundupan pakaian ilegal dari Malaysia. Negeri jiran ketar-ketir karena Prabowo segera menghentikan ekspor gas di saat cadangan gas mereka menipis. Media Jepang dikabarkan salut dengan Prabowo Subianto karena berani menindak tegas negeri jiran yang sewenang-wenang. Gak heran sosok presiden tercinta Indonesia ini semakin disegani dunia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Malaysia yang pernah meremehkan dan merendahkan Indonesia sekarang dibuat ketar-ketir oleh Bapak Prabowo loh ya. Bapak Prabowo menghentikan selundupan pakaian bekas dan juga minyak ke Malaysia sehingga ekonomi Malaysia anjlok. Gagasan menindak pakaian bekas dari Malaysia. Sosok Prabowo Subianto dikenal tegas dan berwibawa. Bagaimana tidak, politikus 73 tahun ini langsung turun tangan jika terjadi penyelewangan atau ada peraturan yang dilanggar. Dirinya bahkan gak pandang bulu untuk menindak siapa saja yang melawan hukum. Buktinya, Prabowo berani menangani pihak asing nakal yang menyelundupkan tekstil. Gak main-main, RI 1 langsung memberi ancaman keras bagi yang masih nekat mencoba. Pasalnya, politisi 73 tahun ini berani menenggelamkan kapal para penyelundup. Penyelundupan membahayakan kedaulatan Indonesia. Saya akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Sikap tegas Pak Prabowo ini semakin membuat rakyat Indonesia jatuh hati. Bagaimana tidak, sang presiden secara tak langsung memperjuangkan ratusan ribu pekerja tekstil di tanah air. Omongan Pak Prabowo ini ternyata bukan cuma sekedar gagah-gagahan semata. RI 1 membuktikan langsung dengan tindakan berani. Di 100 hari masa bakti, Pak Prabowo sudah menyita banyak barang selundupan. Budi Gunawan mencatat nilai barang ilegal yang diamankan mencapai hampir 4,1 triliun rupiah. Maka di dalam 100 hari pertama, pemerintah Pak Prabowo telah melakukan pengungkapan yang setara dengan 42,40% atau senilai 4,1 triliun dari 9,66 triliun rupiah nilai penyelundupan dalam 1 tahun, lapor Menko Polhukam. Dari jumlah tersebut, ternyata cukup banyak yang berasal dari Malaysia. Oknum warga negeri jiran berbuat nakal dengan menyelundupkan pakaian ilegal. Buktinya, Ditjen Bea Cukai Kalimantan Barat berhasil meringkus 2 truk yang berisi 105 bel pakaian bekas. Total nilai barang yang diselundupkan mencapai 500 juta rupiah. Memanasnya Malaysia akibat Indonesia stop ekspor SDA. Prabowo Subianto nggak henti-hentinya membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kali ini, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menunjukkan ketegasannya di sektor energi. Pak Prabowo diketahui ingin menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada energi. Demi mendukung ambisinya, RI 1 berani menyetop ekspor gas ke negara tetangga. Pak Presiden, agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita, saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami prioritas kebutuhan dalam negeri, ungkap Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM. Kebijakan ini diambil karena konsumsi domestik diperkirakan bakal meningkat. Sebut saja sektor pembangkit dengan kebutuhan 1.741 BBTUD per hari untuk 5 tahun ke depan. Pemerintah juga ingin meningkatkan pembangunan infrastruktur gas dalam negeri. Sebut saja PLN yang ingin mengganti 170 pembangkit diesel dengan kombinasi gas dan energi terbarukan. Sontak penghentian ekspor ini membuat pemerintah Malaysia kalang kabut. Pasalnya, negeri jiran selalu bergantung kepada pasokan gas dari bumi Nusantara. Alhasil, otoritas negara tetangga membuat kebijakan baru guna menyiasati krisis yang terjadi. Malaysia menunjuk perusahaan Petronas untuk menyimpan cadangan minyak dan gas alam dari Sarawak. Namun langkah tersebut terbukti fatal karena telah memancing perang saudara. Sebab Petros yang terletak di negara bagian tersebut ingin merebut distribusi gas dari Petronas. Perseteruan ini terjadi karena cadangan gas alam di negeri jiran yang semakin menipis. Saat ini, Malaysia mempunyai pasokan sebesar 41 triliun kubik. Namun persediaan gas alam tersebut diprediksi bakal kering kerontang dalam 39 tahun mendatang. Sebab Malaysia terlalu boros mengonsumsi sumber energi hingga 1,1 triliun kubik per tahun. Iya loh ya, dulu Indonesia diremehkan sekali oleh Malaysia loh ya. Tapi sekarang dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, Malaysia agak lihat-lihat juga, soalnya ketegasan Bapak Prabowo dalam bidang korupsi, penyelundupan istilahnya yang menyangkut ketahanan negara pasti dibantai semua oleh Bapak Prabowo loh ya. Itulah ketegasan seorang Bapak Prabowo. Malaysia pun anjlok ekonominya setelah Bapak Prabowo tidak mau lagi mengirim bahan bakar minyak kepada Malaysia loh ya.
juga berhasil mengungkap penyelundupan tekstil baju-baju bekas. Itu sama saja menyelamatkan ribuan atau sampai ratusan ribu pekerja tekstil lur ya di Indonesia sini. Kalau misalnya itu sampai lolos, ruginya negara sangat besar lur ya. Untung dengan ketegasan Bapak Prabowo semua itu bisa dihalangi dan juga dijegal. Kita lanjut. Demo buruh menarik semua pekerja Malaysia. Berbagai kasus yang dilakukan pihak Malaysia merenggangkan hubungannya dengan Indonesia. Apalagi masyarakat tanah air kerap ogah melupakan perbuatan negara tetangga. Sebut saja ketika warga setanah air yang menjadi korban kasus penembakan di Tanjung Ru. 5 WNI yang berprofesi sebagai pekerja migran ditembak oleh aparat kepolisian Malaysia. Kabar buruknya, 1 nyawa melayang dan 4 lainnya mengalami luka berat. Alhasil, rakyat Indonesia pun geram dengan aksi sembrono dari negeri jiran ini. Masyarakat tanah air lantas gak ragu untuk mengadu kepada Prabowo Subianto. Harapannya sang presiden bisa menyetop ekspor barang-barang agar Malaysia jerah. Bahkan ratusan buruh sampai turun ke jalan untuk menyuarakan keputusan mereka ini. Aksi massa ini tergabung dalam Garuda Sakti 1. Gak tanggung-tanggung, para buruh yang bersolidaritas ini mengepung ke Dubes Malaysia. Pak Prabowo yang juga sudah mengetahui hal ini pun langsung bertindak. Namun dengan penuh kebijakan RI1 nggak mau bertindak gegabah. Dengan penuh wibawa, Pak Prabowo meminta pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab. Ex-Danjen Kopassus ini mewajibkan negara tetangga mengusut tuntas insiden ini. Bahkan Pak Prabowo sudah berbicara langsung mengenai hal ini dengan Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia ini disebut kaget dengan ketegasan sahabatnya itu. Alhasil Anwar Ibrahim pun berjanji akan membereskan masalah ini demi hubungan antar kedua negara. Haruslah, harus diusut. Kita tidak ingin isu ini merusak hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, kita akan tangani dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum, ucap sang Perdana Menteri. Tanggapan media asing. Iya lur ya, Malaysia jangan semena-mena seperti itu ya. Walaupun WNI Indonesia salah, tidaklah harus ditembak dengan seenak jidatnya itu lur ya. Semua ini kasusnya harus diungkap oleh Bapak Prabowo. Kalau tidak nanti dia semakin semenang-menang kepada WNI negara Indonesia kita di sana. Dan juga Persatuan Buruh Indonesia pun sangat mengecam perlakuan dari polisi Malaysia itu lur. Ini harus disusut sampai tuntas dan tangkap pelakunya. Karena memang ini adalah perbuatan yang keji ya. Kita lanjut. Ketegasan Prabowo Subianto ternyata menjadi perhatian khusus media-media mancanegara. Salah satunya Eurasia Review yang menyebut Indonesia sedang menunjukkan kedikdayaan ekonominya. Kebijakan luar negeri Indonesia yang tegas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pergeseran strategis demi meningkatkan pengaruh ekonomi di seluruh kawasan, tulis Eurasia Review. Di lain sisi, ada Nikkei Asia yang kagum dengan langkah sang RI1. Media asal Jepang ini menyebut kebijakan yang diambil Prabowo membuat Indonesia disegani dunia. Presiden baru Indonesia Prabowo Subianto akan memainkan peran penting dalam diplomasi global sembari mendorong pembangunan dan stabilitas di dalam negeri, tulis media asal negeri Sakura ini. Apresiasi juga datang dari media raksasa Australia yakni ABC News. New Watch menilai dalam waktu dekat Indonesia bisa menjadi kekuatan besar. Indonesia tetangga sebelah kita akan menjadi negara yang sangat kaya dan karenanya sangat kuat. Dan kita belum benar-benar memikirkan apa yang akan terjadi, ujar Profesor White dilansir dari ABC. Gak heran berbagai pujian terhadap Indonesia membuat media Malaysia cemburu. Sebut saja Business Today yang iri melihat perkembangan di tanah air. Media asal Kuala Lumpur itu menyebut Indonesia lebih sukses dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Sementara itu, rakyat negeri jiran sempat panik akibat kelangkaan bahan pokok. Pemerintah Indonesia tidak membiarkan rakyat panik seperti yang terjadi di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia menjadi contoh ketahanan pangan dunia, tulis Business Today. Luar biasa lor ya. Kita sangatlah bangga Indonesia setelah dipegang atau dipimpin oleh Bapak Prabowo menjadi suatu negara yang ditakuti oleh dunia dan juga tidak dipandang rendah lagi oleh negara-negara besar lor. Karena memang keberanian Bapak Prabowo sendiri sangat dilihat oleh dunia lor ya. Kecerdasan dan kebijakan Bapak Prabowo yang selalu membela rakyat itu sangatlah ingin dicontoh oleh negara-negara lain karena memang Bapak Prabowo selalu mementingkan rakyat dibanding dunia sendiri lor. Karena memang itulah salah satu
kelebihan dari Bapak Prabowo selalu mencintai rakyat Indonesia dan negaranya. Tidak ingin bangsa Indonesia atau negara Indonesia dianggap rendah oleh negara-negara besar atau negara-negara lain di dunia ini loh ya. Sampai dijabat menjadi, mungkin akan dinobatkan sebagai duta kedamaian dunia Bapak Prabowo yang setelah bisa melakukan negosiasi sehingga Israel dan Palestina menjadi gencatan senjata loh ya. Luar biasa. Sekian lesson dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.